أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita berhenti pada pembahasan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, kemudian bertanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, meminta persaksian dari mereka. Kemudian baru setelah khutbah ditunaikan salat zuhur secara qasar dan dijamak dengan salat asar. Sekarang kita lanjutkan. Qala Jabir radhiyallahu anhu, thumma raqiba hatta atal mauqif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki qaswa, unta beliau, sampai mendatangi mauqif. Mauqif yaitu tempat wukuf, masuk di padang Arafah. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya wukuf di Arafah merupakan rukun pokok dari rukun-rukun haji. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji yang sahih itu adalah haji yang mendapati wukuf di Arafah. Qala faj'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakharat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perut unta beliau al-qaswa di sakharat. As-sakharat yang dimaksudkan di sini ikhwan yaitu sakharatun muftarishatun fi asfali jabalir rahmah. Yaitu batu yang datar yang berada di bawah Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah ini yang berada di pertengahan Arafah, di mana sebagian manusia mereka menyengaja untuk menaiki gunung tersebut dan berkeyakinan bahwasanya wukuf tidak sah kecuali kalau di Jabal Rahmah. Padahal yang demikian itu bukan termasuk dari sunnah. Semua bagian Arafah itu tempat wukuf. Adapun yang bukan bagian dari Arafah tidak boleh, seperti Wadi Uranah, kemudian Namirah, itu bukan tempat wukuf karena tidak merupakan bagian dari Arafah. Taib. Dan penamaan ini akhwan Jabalur Rahmah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala
dalam Mu'jam Al-Manahil Lafdhiyah mengatakan la asala li tasmiyatihi bi Jabalir Rahmah. Tidak ada asal penamaan gunung tersebut dengan Jabalur Rahmah. Tapi sudah menjadi apa? Menjadi penamaan dari lisan ke lisan sehingga masyhur dikenal Jabalur Rahmah. Yang sebagian manusia sering tabarruk di tempat tersebut. Intinya di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderumkan untanya, di Sakharat, yaitu karena batunya datar, kemudian pantas dan pas untuk untanya menderum. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hablal musyah sebagian dengan jim, jabal, dan hablal musyah ay mujtami'uhum, tempat berkumpulnya, yaitu orang-orang yang berjalan kaki. Tempat orang-orang yang berjalan kaki, mereka berjalan di situ. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkannya di hadapan beliau. Dan dinamakan habl, karena karena pasir atau tanah yang diinjak-injak oleh kaki-kaki yang banyak, maka akan memberikan efek sehingga menjadi menjadi berbeda dengan yang tidak diinjak oleh kaki, membentuk jalan seperti seperti habl, seperti tali. Jalan kalau dilihat dari jauh kan seperti tali dari atas. Ini maksud hablal musyah. Wastaqbalal qiblah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap qiblah. Jadi intinya berarti ketika berada di Arafah, yang penting seorang yang berhaji yakin dia berada di Arafah, dan Arafah kulluha mauqif. Kemudian mengupayakan untuk menghadap kiblah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya, betul-betul memelas, berzikir, berdoa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pada hadis yang lain, tali kekang kendaraannya terjatuh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sehingga memegangnya dengan satu tangan, kemudian beliau mengangkat tangan yang lain. Jadi seorang ketika berdoa, seandainya dia ketika mengangkat kedua tangannya kemudian ada sesuatu yang butuh dipegang, maka tidak mengapa. Dia menyisakan yang satu untuk tetap terangkat memohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ini menunjukkan disyariatkannya menghadap kiblah ketika di Arafah, kemudian mengangkat kedua tangan dan memperbanyak berdoa. Karena waktu itu adalah sebaik-baik waktu untuk berdoa. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, khairud doa doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan yang paling
pertama masuk dalam khairiyah, yaitu mereka-mereka yang melakukan wukuf di Arafah. Terjadi khilaf apakah hal ini mencakup juga yang tidak melakukan wukuf dari orang-orang yang ada di luar Arafah, kaum muslimin secara keseluruhan. Yang rajih na'am. Taib, yang rajih na'am, yaitu sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, karena Nabi mengatakan doa yaumi Arafah. Kan tapi tentunya yang berada di Arafah lebih utama untuk masuk dalam hadis ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Hari yang agung, hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala selamatkan hamba-hambanya dari neraka. Qala falam yazal waqifan. Falam yazal waqifan hatta gharabatis syamsu. Dan terus-menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi wukuf, yaitu apa? Wukuf di sini akhwan waqifan, yang dimaksud adalah wukuf yaitu al-muqf. Berdiam diri di Arafah. Bukan maksudnya wukuf berdiri dengan kedua kakinya. Baik. Jadi walaupun seorang di Arafah dalam kondisi duduk atau berbaring di tendanya, itu tetap dinamakan wukuf bil Arafah. Baik. Karena yang diinginkan adalah apa? Berdiam diri di Arafah sampai akhir waktu yang ditetapkan terkait wukuf tersebut, yaitu sampai kapan? Hatta gharabatis syamsu, sampai matahari tenggelam. Dan di sini juga penting, waqifan di sini bukan maksudnya terus-menerus Nabi berdiri, tidak, tapi Nabi tetap menahan diri untuk wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah sampai matahari tenggelam. Dan wukuf yaitu menahan diri sampai tenggelamnya matahari, hukumnya akhwan wajib menurut pendapat yang rajih, dengan beberapa dalil. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf sampai tenggelam matahari dan beliau mengatakan lita'khudhu manasikakum. Untuk kalian mengambil manasikku. Taib. Seandainya tidak wajib tentunya untuk keluar dari Arafah di siang hari itu lebih lebih memudahkan manusia daripada menunggu sampai tenggelamnya matahari. Misalnya setelah matahari menguning, misalnya di waktu asar, kemudian mulai meninggalkan Arafah. Akan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menahan diri sampai matahari tenggelam, ini menunjukkan tentang wajibnya hal tersebut. Apalagi pada masa itu. Mungkin pada masa sekarang, ikhwan, dengan penerangan dan mudahnya jalan tidak terasa. Karena memang kalau di sana, seperti di Masjidil Haram, tidak terasa siang dan malam, dalam artian bahkan terkadang malam lebih nyaman untuk seorang melakukan tawaf, untuk seorang umrah. Kemudian di malam hari itu lebih nyaman, tidak terasa. Pertengahan malam tetap senantiasa ramai dengan manusia. Taib. Cuman pada masa itu dengan gelapnya suasana dan kondisi medan yang ada, tentunya lebih memudahkan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Arafah di siang hari. Akan tapi ketika beliau menunggu sampai malam hari, menunjukkan hal itu wajib. Taib.
Kemudian yang kedua, bahwasanya meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari padanya tasyabuh terhadap ahlul jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah mereka meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Yaitu ketika matahari berada di di puncak gunung-gunung. Taib. Mereka memulai meninggalkan Arafah. Dan tasyabuh terhadap ahlul jahiliyah perkara yang diharamkan. Kemudian kalau kita perhatikan, Nabi SAW mengakhirkan dengan tetap berada di Arafah sampai tenggelam matahari. Kemudian beliau cepat-cepat meninggalkan Arafah sebelum menunaikan salat maghrib. Sebelum menunaikan salat maghrib. Padahal waktu salat maghrib itu telah masuk. Taib. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang mesti untuk tetap berada di mauqif di Arafah itu sampai tenggelam matahari. Dan merupakan perkara yang dilarang kalau meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Makanya ketika sudah tenggelam matahari berarti sudah terpenuhi kewajiban beliau pun bersegera meninggalkan Arafah. Seandainya boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam, maka beliau tentunya akan meninggalkannya ketika asar. Sehingga sampai di Muzdalifah sebelum waktu maghrib, kemudian akan salat maghrib di sana dengan tenang. Tiga hal ini yang menguatkan bahwasanya wukuf di Arafah sampai maghrib. Menahan diri, jangan meninggalkan Arafah. Ini bagi para jamaah haji, jangan ikut-ikutan. Ketika wukuf, karena ini inti hendaknya betul-betul ditunaikan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari, tapi tunggu sampai tenggelam matahari baru keluar dari Arafah. Jangan ikut-ikutan dengan banyaknya manusia yang mungkin ketika mulai matahari meredup waktu asar sebagainya sudah ingin meninggalkan Arafah, tidak ingin berdesak-desakan. Ini semuanya yang biasa menjadikan manusia yang lain ikut-ikutan. Dan tarjih tentang wajibnya wukuf sampai matahari tenggelam merupakan tarjih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun demikian, seandainya seorang sudah wukuf dari setelah tergelincirnya matahari sampai asar misalnya, kemudian dia pergi meninggalkan Arafah, maka di sisi jumhurul ulama hadisnya sudah sahih. Hadisnya sudah sah. Akan tapi dia telah melanggar perkara yang wajib. Taib. Qala falam yazal waqifan hatta gharabatis syamsu wa dhahabatis sufratu qalilan hatta ghabal qurs. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi atau senantiasa wukuf sampai matahari tenggelam dan sufrah telah hilang sedikit. Wa dhahabatis sufratu qalilan, yaitu kekuning-kuningannya sudah hilang sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya kekuning-kuningan matahari belum hilang secara sempurna. Berarti di awal tenggelamnya matahari. Hatta ghabal qurs, sampai betul-betul lingkaran matahari itu tenggelam. Karena terkadang mungkin dianggap bahwasanya yang dimaksud adalah tenggelamnya sebagian.
Karena matahari kan lingkaran. Ketika mau tenggelam kan tentunya dimulai dari bagian lingkaran bawahnya. Nah, yang dimaksud tenggelam ini yaitu semuanya. Lingkaran matahari semuanya tenggelam. Cuman masih ada apa? Warna kekuning-kuningan di ufuk. Makanya Jabir menegaskan hatta ghabal qurs, untuk menegaskan memang betul-betul matahari tenggelam. Tayyib. Ini tentang wukuf. Berarti wukuf di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Kemudian berakhir sampai apa? Yang sunnah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Berakhir sampai tenggelamnya matahari. Dan ini hukumnya wajib untuk menahan diri jangan sampai keluar dari Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Kemudian di sana ada waktu ittirar, ikhwan, ketika seorang terlambat. Ketika terlambat, maka nanti insyaallah akan kita bahas. Batas akhir seorang dikatakan mendapatkan wukuf di Arafah, yaitu sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar pada apa? Pada malam hari tanggal 10. Berdasarkan hadis Urwah Ibnu Mudarris. Dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wala na'lamu khilafan baina ahli ilmi fi anna akhiral waqti tulu'u fajri yaumin nahar. Kami tidak mengetahui adanya khilaf di antara ahli ilmu bahwasanya akhir dari waktu wukuf yaitu apa? Yaitu terbitnya fajar pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Ini bagi jamaah yang mungkin datang terlambat atau ada halangan sehingga apa? Sampai di Arafah waktu Isya misalnya. Sah enggak? Sah enggak wukufnya? Telah sah. Dia berusaha wukuf di Arafah, walaupun sudah malam, karena batas akhir adalah sampai terbitnya fajar di hari tanggal 10. Taib. Qala wa ardafa Usamah bin Zaid khalfah, wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad shanaqa lil qaswa'i zimam hatta inna ra'saha yusibu maurika rahli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memboncengkan Usamah ibnu Zaid di belakang beliau. Ini dalil tentang bolehnya memboncengkan seseorang di belakangnya. Di belakang. Adapun untuk kendaraan maka jelas karena apa? Kendaraan jelas kuatnya. Sedangkan hewan ikhwan dipersyaratkan. Karena hewan adalah makhluk hidup, maka dipersyaratkan hewan tersebut memang mampu. Jangan sampai hewannya kecil yang memboncengkan dua orang gendut-gendut. Ini mendolimi. Kemudian dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syanaqa lil qaswa'iz zimam. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat. Dan syanaqa ayan dhamma wa dayyaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menarik tali kekang qaswanya. Ditarik hatta inna ra'saha, sampai kepala dari apa? Dari unta beliau yusibu maurika rahli. Mengenai maurik. Maurik itu maudhi alladhi yuthanni raqibu rijlahu alaihi qaddama wasitatir rahl. Idza malla min ar-rukub. Maurik yaitu tempat yang seorang penunggang kuda atau penunggang unta ikhwan menjulurkan kakinya
selonjor bahasa kita. Taib, yang ada di pertengahan rahil, pertengahan pelana. Taib, apabila dia capek, karena kan ketika naik kendaraan kan kakinya menggelantung, ya kan. Ketika capek dia luruskan ke depan. Nah, ini berarti ditarik betul-betul kepala itu sampai kepala qaswa ini. Nah, tali kekangnya sampai sampai kepalanya mengenai tempat tersebut. Yaitu berarti ini untuk menahan atau untuk biar cepat. Kondisi seperti ini, seorang penunggang onta atau penunggang kuda menarik tali kekangnya kuat seperti itu sampai kepalanya Kepalanya menempel mengenai tempat kaki. Yang seperti ini untuk menahan geraknya atau biar lari cepat. Abdul Hafid. Enggak tergambar. Belum pernah naik onta. Untuk apa ini? Kira-kira Hamzah? Baik, antum misalnya kalau di sini hidungnya dikasih tali kekang kemudian ditarik kuat, kira-kira lari atau macet? Berhenti? Ini biar apa kasih? Untuk nahan. Nah, menahan. Makanya wa yaqulu bi yadihil yumna ayyuhan nas as-sakinata as-sakinah. Nah, beliau mengatakan dengan mengisyaratkan tangan kanannya, wahai manusia, sakinah, sakinah, tenang, tenang. As-sakinah, as-sakinah. Ay ilzamu. Nah, mansub karena fi'il yang mahdhuf. Ilzamu sakinah. Nah, tenang, tenang. Baik. Kullama ata hablan minal hibali arkhalaha qalilan hatta tas'ad. Nah, setiap Nabi SAW mendatangi habl dari hibal, habl. Nah, yang dimaksud di sini at-tallu al-latif min ar-ramli ad-dakhm, yaitu gundukan. Gundukan dari dari batu-batu yang besar, karena zaman saat itu kan enggak rata seperti sekarang. Taib, ketika ada tempat yang naik, ada gundukan, maka beliau naik sedikit. Nah, beliau lepas qaswa untuk naik, kemudian sampai naik, dilonggarkan tali kekangnya sampai naik. Hatta atal Muzdalifah, sampai beliau mendatangi Muzdalifah. Taib. Muzdalifah, ikhwan, dinamakan Muzdalifah dari kata tazalluf wal izdilaf, yang bermakna taqarrub. Kenapa? Karena jamaah haji apabila mereka telah bergerak meninggalkan Arafah, mereka Mereka mendekat menuju ke tempat tersebut. Lisdilafin nas. Kemudian juga Muzdalifah dinamakan jama'an karena manusia berkumpul di sana. Dan Muzdalifah merupakan bagian dari tanah haram keseluruhannya. Hatta atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya. Lihat. Jadi di Arafah sudah masuk waktu maghrib, tapi Nabi tidak menunaikan salat maghrib di sana. Tapi bersegera untuk berangkat ke Muzdalifah. Nah, walaupun demikian tetap beliau memerintahkan untuk dalam kondisi sakinah, tenang, tenang. Maka Nabi SAW kemudian salat di Muzdalifah maghrib dan isya.
Berarti di sini Nabi mengakhirkan salat maghrib. Nah, karena tentunya dalam kondisi ini untuk mengejar salat maghrib ya, sangat sulit ya kan. Sudah masuk waktu maghrib di Arafah. Untuk mengejar bisa sampai Muzdalifah masih mendapati maghrib, apalagi dalam kondisi saat ini yang berdesak-desakan, tentunya sesuatu yang sulit. Maka Nabi mengakhirkan maghrib, kemudian sholat dijamak dengan isya di Muzdalifah. Jadi sedapatnya, pokoknya menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, fa shalla bihal maghrib wal isya jama'a bainahuma ba'dama ghaba asy-syafaq. Naam, melakukan salat maghrib dan isya menjamak antara keduanya setelah syafaq hilang, berarti sudah masuk waktu isya. Dan ini merupakan sunnah bagi para jamaah haji. Bi adzanin wahidin wa iqamatain, dengan satu adzan dan dua iqamah. Adzan kemudian iqamah untuk salat maghrib. Setelah selesai salat maghrib kemudian iqamah tanpa adzan. Kemudian baru salat isya 2 rakaat. Walam yusabbih bainahuma syai'a, dan tidak melakukan salat sunnah di antara keduanya sedikit pun. Jadi langsung. Tsumma taja'a hatta tala'a al-fajr, kemudian tidur, berbaring sampai matahari terbit. Di sini waktu istirahat, karena setelah berat ibadah di Arafah, akhwan, kemudian sampai di Muzdalifah untuk istirahat. Yang dinamakan dengan mabit fil Muzdalifah. Berarti pada malam tanggal 10. Taib. Dan ini termasuk kewajiban dari kewajiban haji menurut pendapat yang rajih. Mabit di Muzdalifah. Hukumnya wajib. Taib. Barakallahu fiikum. Itu dulu. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.